Ngomongin soal kehidupan, pasti ada yang namanya lika-liku. Bahkan gak jarang, kita mungkin sering mengalami hal kurang menyenangkan, yang bikin kita jadi kesel, bikin kita jadi marah, atau pengen nangis gitu. Akhirnya yang muncul adalah keluhan gitu. Kenapa sih kok gak ada yang bisa ngerti sama gue? Atau kenapa sih kok semuanya harus terjadi? Well, semua emosi rasanya bercampur jadi satu. Mau nangis gak bisa, mau marah susah, jadinya kependem aja gitu dalam hati. Mungkin ada sebagian orang yang bisa cerita ke temen. Ada juga yang diem, gak tahu harus gimana. Atau mungkin update ke IG story, terus ya update ke close friend. Tapi apakah dengan update atau memendam emosi itu adalah hal yang baik? Well, sebenarnya debatable ya. Kenapa? Karena ya akibatnya mungkin bisa banyak gitu. Terus ya kalau emosi negatif dipendem, bisa jadi nggak baik juga buat kesehatan mental kita. Nah daripada kayak gitu, mungkin lebih baik kalau misalnya kita belajar nih cara buat mengelola emosi. Karena sebenarnya ada berbagai macam solusi yang terbukti secara ilmiah bisa ngebantu kita buat mengelola emosi supaya jadi sehat mental gitu. Nah, salah satu caranya sama kayak yang gue tulis di judul, yaitu dengan menulis alias journaling yang mungkin cukup bermodalkan pensil sama kertas doang. So, di video kali ini gue mau ngajak lo buat santai dulu dan relax dulu aja sebelum lo tidur. Tonton video ini sampai habis karena di video ini gue bakal ngebahas soal journaling yang bisa ngebantu lo untuk belajar mengendalikan emosi negatif yang lo rasain. Ngomong-ngomong tentang perasaan yang kita rasain, sebenarnya ngerasa sedih, marah, kecewa itu wajar. Apalagi kalau kita mengalami hal yang kurang menyenangkan. Cuma yang jadi permasalahan adalah ketika kita nggak bisa ngendaliin emosi kita dengan baik. Nah, daripada jadi masalah, ada baiknya nih kita belajar untuk mengelola emosi, ya, dengan metode yang tadi. Gue bilang ya, journaling. Apa sih journaling itu? Well, journaling itu sederhananya nulisin pikiran dan perasaan yang kita rasain tentang apapun ke sebuah medium, gitu. Mungkin waktu kecil lo pernah punya buku diary, gitu kan? Konsep journaling ini sama dengan yang kayak gitu. Bahkan ada banyak tokoh dunia yang sebenarnya punya kebiasaan ini juga. Misalnya Albert Einstein atau Leonardo da Vinci gitu. Yang mereka menuliskan perasaan, pemikiran, dan pendapat mereka di buku. Terus kenapa journaling bisa bermanfaat buat kita? Nah, manfaat dari journaling ini udah banyak banget diteliti sama para ahli dan hasilnya menunjukkan bahwa journaling terbukti gitu. Ngebantu mengatasi stres, meredakan kecemasan ya, anxiety, bahkan bisa ningkatin ya kesehatan fisik. Ini ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa? Karena ketika kita mengalami hal yang gak enak, kita bisa ngerasain emosi negatif kan. Dan kalau gak diatasi dengan baik ya, itu bisa numpuk gitu di dalam pikiran kita. Semua memori yang ngebuat kita gak enak itu diatur sama amigdala sebenarnya. Mostly diatur sama itu. Bagian otak yang ngatur intensitas memori dan berhubungan sama respons emosi. Kalau udah kayak gitu, pastinya gak baik buat kesehatan mental dan fisik kita gitu. Nah, kalau misalnya udah numpuk ya di otak kita, kemungkinan ini bakal menghasilkan dampak gak baik buat kesehatan mental dan fisik kita. Bisa-bisa ya jadi overthinking, stres, susah tidur gitu kan. Mungkin yang lo rasain sekarang gitu. Nah, menulis perasaan yang lagi kita rasain ini ngebantu mengurangi aktivitas amigdala dan meningkatkan aktivitas di organ lain yaitu ventrolateral prefrontal cortex di bagian kanan otak yang ngebantu nurunin reaksi emosional di sistem saraf. Jadi emosi marah, sedih, khawatir yang kita rasain itu berkurang karena ventrolateralnya bekerja dengan baik. Kalau kata seorang psikoterapis namanya Maud Purcell, dia bilang kalau misalnya menulis itu bikin otak kiri kita bekerja, khususnya bagian analitikal dan rasional. Dengan kayak gitu otak bakal terus sadar dan berusaha mengontrol emosi yang kita rasakan. Menulis juga ngebantu kita lebih sadar sama apa yang lagi kita rasain dan kita pikirkan gitu sama diri kita. Kita jadi lebih rasional dalam menyikapi hal-hal yang kita alami karena kita bisa mengingat kembali kejadian yang kita alami gitu sekaligus merefleksikan diri sendiri. So, gak ada salahnya buat nyoba journaling memang dan ngelihat manfaatnya yang banyak terutama untuk mengendalikan emosi kita. Caranya gimana? Well ya, buat lo yang mungkin jarang atau suka nulis, mungkin journaling adalah hal yang cukup sulit karena kita belum terbiasa gitu ya. So, saran gue ya start aja dari langkah kecil gitu, 1% aja setiap harinya. Memang kita nggak pernah belajar tentang ini kan di sekolah gitu. Gimana menginikan emosi gitu, gimana mengatasi emosi negatif dan lain sebagainya. Tapi nggak apa-apa, kita mulai sedikit demi sedikit. 1% ada buat lo di sini ya supaya lo bisa belajar kan gitu. Karena kita kan life school ya, kita adalah startup yang ngajarin berbagai macam hal penting dalam kehidupan buat lo yang mungkin gak pernah lo pelajari di sekolah. So, mulai aja dengan langkah kecil, 1% aja setiap harinya buat komitmen ke diri sendiri dan niat gitu. Karena apapun metodenya ya, coba dulu aja niat dulu. Dan kalau udah niat buat mulai, coba susun rencana ke depannya. Misalnya lo selalu mau nulis ketika udah malam gitu, ya udah
tulis setiap malam tuh abis beraktivitas. Nggak usah banyak-banyak, mungkin 3-4 kalimat juga cukup. Kalau susah ya coba dibikin jadi beberapa poin gitu. Konsisten aja dulu dengan progres-progres kecil. Kalau kata salah satu dokter, Dr. James Payne Baker yang ahli dalam menulis ekspresif, dia ngasih tips kalau misalnya nulis journaling ini nggak usah terpaku sama tata bahasa. Nggak usah pakai bahasa baku juga nggak apa-apa gitu. Jadi kayak bebas aja ekspresiin emosi yang kita rasain. Dan ketika kita nulis, usahain untuk jujur gitu tentang semua perasaan dan pengalaman yang kita alami. Anggap itu kayak teman curhat aja. Dan usahain untuk ya kalau bisa sih ya nulis pakai tangan gitu ketika lo nyoba journaling. Kenapa? Karena nulis pakai tangan bisa bikin kita lebih inget sama memori dan perasaan yang kita rasain. Entah itu saat nulis maupun ketika kita coba nginget kejadian sebelumnya. Nah, lo coba lakuin aja ini selama 2 minggu atau sebulan dan coba refleksiin aja apa yang lo rasain setelah nyoba journaling gitu. Apakah journaling ini bisa bikin lo lebih tenang? Apakah lo bisa jadi lebih logis? Nah, kalau misalnya iya, lanjutin aja gitu. Kalau misalnya nggak cocok, ya mungkin bisa ada cara lain gitu. Nah, cara lainnya sebenarnya kalau menurut gue banyak juga sih orang yang mungkin kurang cocok atau susah dengan metode journaling. So, kalau misalnya lo bingung nih mau journaling kayak gimana, atau kayak kalau misalnya lo pengen nyari tahu berbagai cara lain, gue sih nyaranin lo untuk ikut layanan konsultasi bareng mentor di 1%. Dimana salah satunya yang memang cukup menarik adalah lo bakal dapet salah satu worksheet journaling. Lo bisa minta tuh worksheetnya ke mentor lo nanti. Dan kita juga punya berbagai worksheet spesifik yang disesuaikan sama permasalahan yang sedang lo rasain gitu. Jadi kayak lo bakal dapat sesi konsultasi di mana lo bisa curhat. Nah, di akhir lo bakal dapat worksheet tuh. Dan bukan cuma worksheet, lo juga bisa dapat di awal sesi ya, lo bisa ngerjain psikotes. Jadi lo paham tuh kepribadian lo kayak gimana, minat karir lo kayak gimana, tingkat stres lo kayak gimana sekarang gitu kan. Dan nanti mentor juga bakal ngasih feedback gitu ke lo dan nyari solusinya bareng-bareng. Supaya apa? Supaya lo benar-benar tahu gitu gimana cara mengatasi perasaan negatif yang muncul dan gimana cara untuk ngehandle itu dengan efektif gitu. Kalau misalnya lo tertarik untuk tahu lebih lanjut, silakan langsung aja klik link di descriptions yang di bawah yang udah gue tulis, atau lo juga bisa cek di 1%.net gitu. Akhir kata, gue mau ngingetin bahwa nggak apa-apa kalau misalnya lo ngerasa sedih dan marah, yang penting jangan berlarut-larut. Langsung do something aja, entah itu dengan journaling, atau dengan konsultasi, atau dengan melakukan berbagai cara yang memang kita sarankan di 1%. Nggak usah buru-buru, step by step aja, dan ya gue harap video ini bisa ngebantu lo ya. 1 video sebelum tidur, supaya lo bisa jadi lebih baik, seenggaknya 1% setiap harinya. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, gue tunggu lo, di layanan konsultasi 1%. Oke? Thanks.